Pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia ini terus menantangmu? Dalam setiap langkah, selalu ada seseorang yang mencoba merobek-robekmu, menjatuhkanmu, atau bahkan menghalangi jalanmu menuju tujuan. Tapi, apakah kita harus selalu melawan untuk menang? Mungkin jawabannya jauh lebih sederhana dan lebih kuat dari yang kita kira. Hari ini kita akan membahas cara yang jarang dibahas, menghancurkan musuh tanpa harus bertarung. Ini bukan tentang kekuatan fisik atau pertarungan terbuka. Ini tentang mengendalikan dirimu sendiri, memahami lawanmu, dan mengambil langkah-langkah yang begitu cerdas dan tenang sehingga mereka bahkan tak tahu apa yang terjadi. Mari kita renungkan sejenak apa yang sebenarnya membuat seseorang bisa menang dalam sebuah konflik. Apakah itu kekuatan, kecerdikan, atau mungkin ketenangan? Bisa jadi kunci sebenarnya adalah kemampuan untuk tetap mengendalikan reaksi kita, dan lebih penting lagi, memilih kapan dan bagaimana kita merespons. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kegaduhan, mungkin saja diam, tenang, dan bijaksana adalah bentuk kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Namun, mari kita berpikir lebih dalam. Bagaimana jika tidak ada satu pun dari kita yang benar-benar membutuhkan pertempuran untuk menang? Apa yang akan terjadi jika kita bisa menyentuh hati lawan kita dengan pemahaman, memberi mereka ruang untuk berubah tanpa tekanan? Bisa jadi itu adalah cara yang jauh lebih efektif dan lebih manusiawi untuk menghadapi konflik. Ini bukan hanya soal memenangkan pertempuran, tetapi juga tentang mengubah permainan itu sendiri. Seperti yang pernah diungkapkan oleh para filsuf Stoik, kita hanya bisa mengontrol reaksi kita terhadap situasi. Tidak ada gunanya membiarkan emosi kita yang mengambil alih, karena itu hanya akan memberi kekuatan lebih pada orang yang kita hadapi. Seringkali kemenangan sejati datang bukan dari menyerang, melainkan dari ketenangan yang kita bawa dalam diri kita. Dengan segala tantangan yang ada, mungkin kamu akan menemukan bahwa tak ada yang lebih menenangkan dan lebih membebaskan daripada memilih jalan yang tenang dan terukur. Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. 13 cara stoik untuk menghancurkan musuhmu tanpa bertarung. Tonton terus karena kita akan membahas langkah-langkah yang bukan hanya cerdas, tetapi juga membuka cara pandang yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Jangan lupa berlangganan, karena ini hanya awal dari perjalanan yang lebih mendalam tentang bagaimana kamu bisa mengendalikan hidupmu dan menghadapinya dengan bijaksana. Tetap di sini dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, ingat kamu yang mengendalikan reaksimu sendiri. Saat kita berbicara tentang menghadapi musuh tanpa bertarung, hal pertama yang perlu kita ingat adalah satu prinsip dasar. Kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk merasa marah, tersinggung, atau terganggu, kecuali kita yang memberinya izin. Ini adalah fondasi dari stoikisme yang mengajarkan bahwa emosi kita adalah hasil dari keputusan kita sendiri, bukan hasil dari apa yang dilakukan orang lain. Cobalah berpikir sejenak, kapan terakhir kali kamu merasa emosi menguasai dirimu? Entah itu kemarahan, kekecewaan, atau rasa takut, semua perasaan ini bisa mengaburkan pikiran kita dan membuat kita bertindak secara impulsif. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa musuh sejati kita bukanlah orang lain, melainkan reaksi kita terhadap mereka. Saat kita membiarkan diri kita terseret dalam emosi negatif, kita memberikan mereka kekuatan atas diri kita. Pernahkah kamu merasa seperti sedang dipermalukan atau dihina oleh seseorang? Kamu mungkin ingin membalasnya dengan kata-kata pedas atau bahkan bertindak untuk membuat mereka merasa sakit. Tapi jika kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa kita memilih bagaimana meresponsnya, kita sebenarnya bisa memilih untuk tetap tenang, mengontrol diri, dan menghadapinya dengan kepala dingin. Bukankah itu cara yang lebih kuat?
Jika kita bisa tetap tenang dalam menghadapi agresi atau provokasi, kita memegang kendali penuh, dan itu adalah kemenangan sejati. Mengapa ini penting? Karena jika kita merespons dengan emosi negatif, kita memberi mereka kekuatan untuk mempengaruhi kita. Tetapi jika kita mampu mengendalikan reaksi kita, kita mengendalikan seluruh situasi. Ini bukan tentang mengabaikan atau menahan diri, tetapi lebih tentang memilih untuk tidak terjebak dalam permainan yang dimulai oleh orang lain. Ini adalah bentuk kekuatan yang jauh lebih besar daripada balas dendam atau pertarungan fisik. Cobalah untuk selalu mengingat bahwa apa yang seseorang lakukan terhadap kita bukanlah yang penting, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang menentukan arah kehidupan kita. Jika kita bisa memilih untuk tetap tenang dan berfokus pada hal-hal yang lebih produktif, kita akan menemukan bahwa musuh kita pada akhirnya akan kehabisan cara untuk mempengaruhi kita. Mereka mungkin menginginkan reaksi emosional dari kita, tetapi jika kita tidak memberikannya, mereka akan merasa semakin tak berdaya. Kunci dari semua ini adalah pemahaman mendalam bahwa kita tidak perlu terjebak dalam reaksi emosional yang otomatis. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, bahkan di tengah serangan. Dengan mengingat bahwa reaksi kita adalah pilihan, kita bisa menjaga kendali penuh atas diri kita sendiri, dan itulah kemenangan sesungguhnya. Jadi ingatlah, kamu yang mengendalikan reaksi kamu, bukan orang lain yang mengendalikan dirimu. Poin kedua, pahami musuhmu sampai ke dalam-dalamnya. Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk tidak hanya mengenal diri kita sendiri, tetapi juga untuk memahami orang-orang di sekitar kita, termasuk musuh kita. Pemahaman ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang mereka lakukan atau berkata, tetapi lebih dalam lagi, memahami alasan di balik tindakan mereka, dan bahkan ketakutan atau kekhawatiran yang mendorong perilaku tersebut. Cobalah untuk sejenak berpikir tentang musuhmu. Apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk bersikap seperti itu? Apakah mereka merasa terancam? Mungkin ada rasa tidak aman yang membuat mereka berusaha untuk menjatuhkan orang lain agar mereka merasa lebih kuat atau lebih baik. Mungkin mereka juga memiliki latar belakang yang membuat mereka bertindak dengan cara yang menyakitkan. Semua ini adalah aspek yang penting untuk dipahami. Ketika kita melihat musuh dengan cara ini, kita tidak lagi melihat mereka sebagai sosok yang jahat atau penuh kebencian, tetapi sebagai manusia dengan kerentanannya sendiri. Memahami musuh adalah kunci untuk menghancurkan mereka tanpa perlu bertarung. Kenapa? Karena begitu kita tahu apa yang memotivasi seseorang, kita bisa menanggapi mereka dengan cara yang lebih cerdas. Jika kita tahu bahwa mereka bertindak karena rasa takut atau ketidakpastian, kita bisa merespons dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang pada akhirnya akan membuat mereka kehilangan daya. Terkadang musuh kita hanya membutuhkan sesuatu yang bisa mereka pegang untuk merasa lebih aman atau dihargai. Dan seringkali kita bisa memberikan hal itu tanpa harus melibatkan konflik. Dengan memahami musuh, kita juga mengerti bahwa mereka memiliki kelemahan. Musuh yang kita anggap kejam atau kuat mungkin sebenarnya sedang berjuang dengan perasaan atau ketakutan dalam dirinya sendiri. Jika kita tahu bagaimana menghadapinya dengan rasa hormat dan kepekaan terhadap kebutuhan mereka, kita mungkin bisa menghindari pertempuran sama sekali. Ini bukan berarti kita menyetujui atau membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih kepada mengetahui bagaimana kita bisa merespons dengan cara yang lebih bijak. Apa yang terjadi ketika kita memahami musuh kita dengan cara ini? Mereka akan kehilangan kekuatan mereka atas kita. Mereka tidak lagi bisa mengendalikan kita dengan provokasi atau kebencian mereka. Sebaliknya, kita akan mampu mengendalikan situasi dan menjaga kedamaian dalam diri kita tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Jadi, sebelum kita membuat keputusan untuk bertarung atau melawan, cobalah untuk benar-benar memahami musuh kita.
Jangan hanya melihat mereka dari luar, tetapi coba untuk melihat dari dalam apa yang membuat mereka seperti itu dan bagaimana kita bisa menghadapi mereka dengan cara yang lebih cerdas dan penuh empati. Dalam memahami musuh, kita mungkin menemukan bahwa mereka lebih rapuh daripada yang kita kira. Poin ketiga, berbicara dengan tenang dan jelas. Salah satu prinsip stoik yang paling mendalam adalah kendali atas diri sendiri. Di tengah tekanan atau konflik, kemampuan untuk tetap tenang dan berbicara dengan jelas adalah bentuk kekuatan yang sangat besar. Marcus Aurelius sendiri sering menekankan pentingnya ketenangan dalam menghadapi situasi yang penuh gejolak, dan ini adalah kunci untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung. Ketika kita berbicara dalam keadaan tenang, kita tidak hanya menunjukkan bahwa kita mengendalikan diri kita, tetapi kita juga memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana seharusnya berinteraksi. Banyak konflik yang terjadi karena salah paham atau emosi yang meledak. Jika kita bisa menjaga ketenangan, kita mengurangi kemungkinan eskalasi, dan lebih penting lagi, kita memberi kesempatan kepada musuh kita untuk berpikir kembali atas tindakan mereka. Berbicara dengan tenang tidak berarti kita harus lemah atau tidak tegas. Sebaliknya, ini adalah bentuk kebijaksanaan yang datang dari kekuatan batin. Orang yang bisa berbicara dengan jelas, tanpa terombang-ambing oleh emosi, menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh tindakan orang lain. Mereka memiliki kontrol penuh atas bagaimana mereka memilih untuk merespons, dan ini mengurangi kemungkinan musuh kita mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. Misalnya, dalam sebuah perdebatan sengit atau ketika kita merasa diserang, cobalah untuk mengambil jeda sejenak. Jangan terburu-buru untuk membalas kata-kata yang tajam. Alih-alih bicarakan hal tersebut dengan bahasa yang jelas dan penuh keyakinan. Gunakan kalimat yang tidak menyinggung, namun tetap menunjukkan bahwa kita tahu apa yang kita bicarakan. Ini memberi musuh kita kesempatan untuk merenung, sementara kita tetap memegang kendali atas percakapan. Ketenangan ini juga bisa mempengaruhi musuh kita dengan cara yang halus, namun sangat efektif. Ketika kita berbicara dengan penuh pengendalian diri, musuh kita mungkin merasa tidak lagi bisa memprovokasi kita. Mereka mungkin merasa cemas atau tidak nyaman karena mereka tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan. Akhirnya, mereka akan merasa seperti mereka tidak memiliki kekuatan atas kita, dan ini adalah cara yang sangat efektif untuk meminimalkan konflik. Berbicara dengan tenang juga menunjukkan integritas kita. Kita tidak terjebak dalam perasaan marah atau frustasi, dan ini menumbuhkan rasa hormat dari orang lain, bahkan dari musuh kita. Ketika kita tetap tenang dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, kita menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kita. Ini adalah bentuk kekuatan moral yang lebih dalam dari sekadar menang dalam argumen. Jadi kapanpun kamu menghadapi situasi yang menguji kesabaranmu atau mencoba membangkitkan emosimu, ingatlah untuk berbicara dengan tenang dan jelas. Jangan biarkan kekacauan mengendalikan kata-katamu. Dengan ketenangan, kamu menguasai situasi. Dan itu adalah cara yang sangat efektif untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung. Poin keempat, gunakan humor dengan cerdas untuk meredakan konflik. Di dunia yang sering kali penuh ketegangan, humor bisa menjadi alat yang sangat kuat, bahkan untuk mengatasi musuh yang mungkin tampak tak terkalahkan. Dalam stoikisme, ada pemahaman mendalam bahwa kita tidak dapat mengontrol semua situasi, tetapi kita dapat mengontrol cara kita meresponsnya. Humor yang cerdas adalah salah satu cara untuk meredakan ketegangan dan mengambil kendali tanpa harus terjebak dalam konfrontasi yang merusak. Namun, humor yang digunakan di sini bukanlah humor yang dibuat untuk merendahkan orang lain atau memperburuk keadaan. Sebaliknya, humor yang digunakan dengan bijak bertujuan untuk meringankan atmosfer.
meruntuhkan dinding emosi yang tebal, dan mengalihkan perhatian dari ketegangan yang ada. Humor yang tepat dapat menenangkan situasi yang panas dan secara tidak langsung mengurangi dampak dari serangan atau konfrontasi yang sedang berlangsung. Bayangkan kamu berada dalam situasi di mana seseorang mencoba untuk memprovokasi atau menyerangmu. Daripada langsung membalas dengan kata-kata keras atau tindakan defensif, kamu bisa menggunakan humor yang elegan untuk mengubah arah percakapan. Humor ini memberi kesan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh serangan tersebut dan memiliki kontrol penuh atas bagaimana kamu ingin melanjutkan percakapan. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, kamu tidak akan terjebak dalam permainan yang dipaksakan oleh musuhmu. Marcus Aurelius sendiri mungkin tidak dikenal karena kecenderungannya untuk membuat lelucon, namun prinsip stoiknya mengajarkan kita untuk menghadapi dunia ini dengan sikap yang lebih ringan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan tidak terlalu membebani diri kita dengan masalah-masalah kecil atau hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Humor membantu kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan lebih ringan, sehingga kita tidak terjebak dalam kepahitan yang bisa memperburuk situasi. Penting juga untuk memahami bahwa humor yang digunakan dengan cerdas bisa memutus siklus permusuhan. Ketika kita bisa membuat orang lain tertawa atau tersenyum, kita membantu mereka melepaskan ketegangan mereka, bahkan jika mereka tidak menyadari hal itu. Dalam banyak kasus, orang yang marah atau agresif pada awalnya dapat merasa malu atau terdiam ketika kita merespons dengan humor yang ringan dan tidak agresif. Namun perlu diingat bahwa humor harus digunakan dengan hati-hati dan dalam konteks yang tepat. Terlalu banyak humor yang tidak pada tempatnya bisa terlihat tidak serius atau malah meremehkan situasi yang seharusnya dihadapi dengan keseriusan. Humor yang cerdas, di sisi lain, menunjukkan bahwa kita tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga emosional. Kita tahu bagaimana cara merespons dengan bijak, dan ini adalah cara yang sangat efektif untuk menghancurkan musuh tanpa harus terlibat dalam pertempuran. Jadi ketika kamu dihadapkan pada situasi konflik, pikirkan sejenak. Apakah ada cara untuk meredakan ketegangan dengan sedikit humor? Kadang-kadang sebuah senyuman atau lelucon yang tepat bisa mengubah arah percakapan dan menyelesaikan konflik tanpa harus ada pertempuran. Humor bukan hanya alat untuk menghibur, ia adalah senjata yang cerdas dan efektif dalam menghadapi musuh dan membalikkan keadaan. Poin kelima, pilih pertarunganmu dengan bijak. Seringkali kita merasa harus membela diri dalam setiap situasi, merasa bahwa kita harus menang dalam setiap perdebatan atau konflik. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa tidak semua pertarungan perlu dimulai, dan beberapa di antaranya bahkan tidak layak untuk diperjuangkan. Memilih pertarungan dengan bijak adalah seni yang sangat penting dalam menghancurkan musuh tanpa bertarung sama sekali. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah memahami apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ketika menghadapi konflik, banyak hal yang tidak dapat kita kontrol, seperti tindakan orang lain, reaksi mereka, atau kata-kata yang mereka ucapkan. Namun, kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Menghabiskan waktu dan energi untuk menghadapi pertempuran yang tidak perlu hanya akan menguras sumber daya kita dan memberi musuh lebih banyak kekuatan. Penting untuk menilai situasi dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk diperjuangkan? Beberapa konflik, meskipun tampak penting pada awalnya, sebenarnya tidak memiliki dampak besar pada tujuan hidup kita. Menghadapi seseorang yang ingin menantang kita atau menurunkan martabat kita mungkin terdengar seperti hal yang harus kita atasi, tetapi jika kita melihatnya dengan kepala dingin, kita akan menyadari bahwa seringkali pertarungan tersebut tidak berharga. Pertarungan yang kita pilih seharusnya bukan berdasarkan emosi atau ego, tetapi berdasarkan nilai-nilai kita yang lebih dalam.
Tidak setiap serangan atau provokasi membutuhkan respons langsung. Dalam banyak kasus, menahan diri dan memilih untuk tidak terlibat adalah keputusan yang jauh lebih bijaksana. Dengan tidak terjebak dalam permainan musuh, kita mempertahankan kendali atas diri kita sendiri dan menghindari perangkap yang mereka pasang untuk menarik kita ke dalam konfrontasi. Marcus Aurelius dalam pemikirannya seringkali mengingatkan dirinya sendiri untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan meninggalkan yang lain. Sebagai seorang pemimpin besar, dia tahu kapan harus terlibat dan kapan harus mundur. Dalam hidup, kita seringkali menghadapi situasi di mana kita harus memilih antara membela diri atau mempertahankan kedamaian batin kita. Pertarungan yang kita pilih menentukan bagaimana kita membangun diri kita. Jika kita terjebak dalam pertarungan yang tidak perlu, kita melemahkan diri kita sendiri dan memberi lebih banyak kekuatan pada musuh kita. Seringkali, ketenangan adalah senjata terbaik kita. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dalam pertempuran yang tidak penting, kita memberikan pesan yang jelas kepada musuh kita bahwa kita lebih tertarik untuk menjalani hidup dengan damai daripada membuang waktu untuk perkelahian yang tidak produktif. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung, dengan menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol yang lebih besar atas diri kita dan situasi kita. Memilih pertarungan yang bijaksana bukan berarti kita menghindari konflik sama sekali. Sebaliknya, ini berarti kita lebih bijaksana dalam memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ketika kita memilih pertarungan yang tepat, kita melibatkan energi kita hanya pada hal-hal yang benar-benar penting dan kita menghindari kelelahan emosional yang datang dengan konfrontasi yang tidak perlu. Ini adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan argumen atau perdebatan. Itu adalah kemenangan atas diri kita sendiri. Jadi, ingatlah untuk bertanya pada diri sendiri sebelum terjun ke dalam konflik, apakah ini benar-benar layak untuk diperjuangkan? Ketika kamu memilih dengan bijak, kamu tidak hanya menghindari pertarungan yang tidak perlu, tetapi kamu juga memberi dirimu ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan. Menghancurkan musuh tanpa bertarung seringkali berarti memilih untuk tidak bertarung sama sekali. Poin ke-6. Tetapkan batasan yang jelas. Batasan adalah elemen fundamental dalam stoikisme. Dalam banyak kasus, musuh kita akan mencoba untuk memanipulasi kita, mendorong kita ke dalam situasi yang tidak nyaman atau bahkan merugikan. Menetapkan batasan yang jelas dan tegas adalah salah satu cara paling efektif untuk menghindari konfrontasi langsung, sekaligus mempertahankan integritas dan kontrol atas diri kita. Seringkali kita terjebak dalam konflik karena kita tidak memiliki batasan yang tegas. Ketika seseorang melewati batasan kita, baik itu dalam percakapan, pekerjaan, atau hubungan pribadi, kita mungkin merasa tertekan untuk merespons secara emosional atau defensif. Namun, jika kita belajar untuk menetapkan batasan yang jelas, kita akan memberi pesan yang kuat kepada orang lain bahwa kita tidak akan menerima perilaku yang merugikan atau manipulatif. Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika seseorang melampaui batasan kita, itu adalah tanda bahwa kita harus lebih jelas dan tegas dalam menegakkan batasan tersebut. Mengatakan tidak dengan percaya diri dan tanpa rasa bersalah adalah salah satu cara paling kuat untuk melindungi diri kita sendiri tanpa harus terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu. Mengapa ini penting? Karena batasan yang jelas bukan hanya tentang melindungi diri kita dari konflik, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa kita memiliki nilai dan prinsip yang kuat. Dengan menentukan batasan yang tegas, kita memberitahu orang lain bahwa kita tidak akan mentolerir perilaku yang tidak menghormati kita. Ini akan membuat musuh atau orang yang berusaha menguasai kita
berpikir dua kali sebelum mencoba merusak integritas kita. Tentu saja, menetapkan batasan bukan berarti kita harus bersikap keras atau tidak fleksibel. Sebaliknya, batasan yang jelas memberi kita ruang untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang menantang. Kita bisa tetap terbuka untuk diskusi, tetapi kita juga harus tahu kapan untuk mengatakan tidak dan tidak membiarkan orang lain menyalahgunakan kebaikan atau kelemahan kita. Pada akhirnya, memiliki batasan yang jelas adalah bentuk cinta diri dan penghormatan terhadap diri kita sendiri. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau egois, tetapi tentang memastikan bahwa kita tidak dibawa oleh arus konflik yang tidak penting. Dengan menetapkan batasan, kita menghancurkan musuh tanpa bertarung, karena kita memberitahu mereka bahwa kita tidak akan terjebak dalam permainan mereka. Cobalah untuk mempraktikkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu merasa seseorang melewati batasanmu, beritahu mereka dengan tegas dan jelas apa yang bisa dan tidak bisa kamu terima. Dalam banyak kasus, ini akan menghindari pertempuran langsung dan memberi sinyal kepada orang lain bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan tidak akan membiarkan siapapun merusak kedamaian batinmu. Ini adalah kemenangan yang jauh lebih kuat daripada sekadar memenangkan argumen. Ini adalah kemenangan dalam mempertahankan diri dan menjaga integritasmu. Poin ketujuh, cari bantuan dari luar tanpa merasa malu. Ketika kita menghadapi musuh atau situasi yang penuh tekanan, terkadang kita merasa terisolasi dan cemas. Pikiran kita bisa dengan mudah dipenuhi rasa takut atau keraguan tentang bagaimana kita harus bertindak. Pada titik seperti ini, mencari bantuan dari luar bukan hanya pilihan yang bijak, tetapi juga langkah stoik yang cerdas. Ini adalah tindakan yang penuh keberanian, bukan kelemahan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan dan keberanian datang dari pemahaman bahwa kita tidak perlu menanggung segala sesuatunya sendirian. Tidak ada yang salah dengan mencari dukungan, baik itu dari teman, keluarga, atau bahkan seorang mentor. Justru itu menunjukkan bahwa kita tahu keterbatasan kita dan kita tidak takut untuk belajar atau mendapatkan perspektif tambahan. Ini adalah kekuatan yang datang dari kesadaran diri, bukan kelemahan. Misalnya, dalam situasi konflik di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, kadang kita merasa terjebak dan tidak tahu bagaimana melanjutkan. Menghadapi musuh yang agresif atau manipulatif tanpa bantuan bisa sangat melelahkan dan merusak. Mencari bantuan dari orang luar, baik itu seorang konselor, teman dekat, atau bahkan seorang profesional, dapat memberikan pandangan yang lebih objektif dan solusi yang lebih cerdas. Terkadang, orang luar melihat sesuatu yang kita lewatkan karena kita terlalu terjebak dalam emosi atau ketakutan. Namun seringkali kita merasa malu untuk meminta bantuan. Ada kecenderungan untuk berpikir bahwa kita harus mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Tapi stoikisme mengajarkan kita untuk mengesampingkan ego kita, memahami bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan adalah langkah penting dalam mengalahkan musuh kita tanpa bertarung. Dengan mengakui bahwa kita tidak dapat menghadapinya sendirian, kita sebenarnya sedang membangun ketangguhan batin yang lebih besar. Hal ini juga berlaku ketika kita merasa terancam oleh orang yang kita anggap sebagai musuh. Kita tidak perlu berjuang sendirian, apalagi jika kita tahu bahwa dukungan dari luar dapat memberikan perspektif baru dan membuka peluang yang lebih baik. Bahkan dalam pertempuran mental, memiliki seseorang yang dapat mengingatkan kita tentang nilai-nilai kita atau memberikan saran yang bijaksana bisa membuat perbedaan yang signifikan. Selain itu, meminta bantuan tidak hanya berkaitan dengan meminta solusi atau nasihat. Terkadang bantuan bisa berupa dukungan emosional yang memungkinkan kita untuk menjaga ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan.
Ini adalah cara yang luar biasa untuk mengurangi stres dan menjaga pikiran tetap jernih saat menghadapi musuh atau konflik besar. Mencari bantuan juga bisa berarti memperluas jaringan kita dan mengakses sumber daya yang mungkin tidak kita pertimbangkan sebelumnya. Terkadang, orang yang kita anggap sebagai musuh memiliki pemikiran atau sudut pandang yang berbeda yang bisa membuka kesempatan baru jika kita berani meminta mereka untuk berdiskusi. Dengan kata lain, kita bisa mengubah musuh menjadi sekutu hanya dengan mencari bantuan dan perspektif yang berbeda. Pada akhirnya, mencari bantuan dari luar adalah tentang mengakui bahwa kita tidak harus berjuang sendirian. Itu adalah langkah bijak yang tidak hanya membantu kita mengatasi konflik, tetapi juga meningkatkan kekuatan batin kita dengan cara yang lebih holistik. Dan ketika kita berhasil mengelola tantangan tersebut dengan bantuan orang lain, kita tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga tumbuh lebih kuat sebagai individu. Cobalah untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu dan carilah bantuan ketika dibutuhkan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian dan kebijaksanaan dalam memilih cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup. Poin ke-8, sentuh nilai-nilai yang mereka pegang. Dalam setiap konflik atau pertemuan dengan musuh, salah satu cara yang paling efektif untuk menghancurkan mereka tanpa bertarung adalah dengan menyentuh nilai-nilai atau keyakinan yang mereka pegang. Ini bukan berarti kita mencoba untuk memanipulasi atau mengeksploitasi mereka, tetapi lebih kepada memahami apa yang benar-benar penting bagi mereka dan menggunakan pemahaman ini untuk mengubah dinamika konflik. Dalam banyak kasus, musuh atau lawan kita mungkin tidak begitu terfokus pada masalah yang kita anggap sebagai sumber konflik, tetapi lebih pada nilai-nilai inti yang mereka anut. Misalnya, seseorang yang sangat menghargai kehormatan atau reputasi mungkin lebih sensitif terhadap kritik atau perlakuan yang dapat mengancam nilai-nilai tersebut. Ketika kita menyentuh nilai-nilai ini dengan cara yang bijaksana, kita sebenarnya membuat mereka merenungkan sikap atau perilaku mereka tanpa perlu terlibat dalam pertarungan langsung. Dengan memahami apa yang mereka hargai, kita dapat merumuskan kata-kata atau tindakan yang dapat mempengaruhi pikiran mereka lebih dalam. Bahkan, tanpa berkata apa-apa, kita dapat mengubah sikap mereka dengan cara yang elegan dan bijaksana. Ini adalah seni dari komunikasi yang tidak terlihat, yang dilakukan dengan pemahaman mendalam tentang psikologi dan motivasi manusia. Berbicara tentang nilai-nilai mereka, bukan nilai kita sendiri. Menciptakan ruang untuk dialog yang lebih bermartabat. Alih-alih menyerang mereka secara langsung, atau membuat mereka merasa terancam, kita membuat mereka merasa dihormati dan dihargai. Dalam banyak kasus, hal ini membuat mereka merasa lebih cenderung untuk merespons secara positif. Dengan cara ini, kita bisa mengalahkan musuh kita melalui kekuatan pengaruh dan pemahaman, bukan kekuatan fisik atau verbal yang kasar. Tentu saja, untuk dapat melakukan ini dengan efektif, kita perlu benar-benar memahami siapa mereka, apa yang mereka pedulikan, dan apa yang mereka takuti. Ini bukan tugas yang mudah, karena seringkali kita akan menghadapi perlawanan atau ketidakpastian. Namun ketika kita berhasil mengidentifikasi nilai-nilai mereka, kita dapat dengan hati-hati dan strategis menyentuh inti dari apa yang mereka anggap paling berharga. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah bagaimana beberapa pemimpin besar sepanjang sejarah menggunakan pemahaman tentang nilai untuk mengendalikan situasi atau bahkan memenangkan pertempuran tanpa bertarung. Mereka tidak mengandalkan kekuatan fisik atau ancaman langsung, tetapi lebih pada pengaruh moral dan nilai yang mereka tawarkan kepada orang lain. Ini adalah contoh dari penggunaan kekuatan yang lebih halus dan cerdas, yang dapat mengubah pola pikir seseorang tanpa kekerasan. Dan kita juga bisa belajar dari ini. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang tampaknya sulit diajak berkompromi atau bernegosiasi,
Cobalah untuk merenungkan apa yang paling mereka hargai dalam hidup. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, atau kehormatan? Setelah kita tahu, kita bisa berbicara dalam bahasa yang mereka pahami, berbicara mengenai hal-hal yang mereka anggap penting, dan dengan begitu, kita membuka ruang untuk pemahaman dan solusi yang damai. Mengubah musuh menjadi sekutu tidak selalu harus melalui konflik terbuka. Seringkali ini tentang menyentuh titik sensitif mereka yang mungkin tidak kita lihat pada pandangan pertama. Menjadi bijaksana dan cerdas dalam pendekatan kita adalah cara stoik untuk mengalahkan musuh tanpa perlu bertarung. Ingatlah, kita tidak selalu perlu membuat musuh kita merasa kalah. Sebaliknya, kita bisa membawa mereka untuk melihat dunia dengan cara yang lebih terbuka dan lebih penuh pengertian. Dengan menghubungkan diri kita pada nilai-nilai mereka, kita mengubah dinamika konflik dan pada akhirnya membangun jembatan yang lebih kuat daripada dinding yang kita ciptakan dengan kekuatan atau kemarahan. Poin ke-9, tunjukkan empati. Dalam menghadapi musuh atau lawan, kadang-kadang cara yang paling kuat untuk mengalahkan mereka adalah dengan menunjukkan empati. Ini mungkin terdengar kontraintuitif, terutama dalam budaya yang sering menilai kemenangan hanya melalui kekuatan atau dominasi. Namun jika kita berbicara dalam konteks stoikisme dan ajaran Marcus Aurelius, kita akan melihat bahwa empati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan kita untuk beroperasi di luar konflik fisik atau verbal. Empati memungkinkan kita untuk melihat dunia melalui mata lawan kita, untuk memahami perasaan mereka, ketakutan mereka, dan bahkan keterbatasan mereka. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi kita juga membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Seringkali, musuh kita tidak benar-benar ingin berperang atau bertengkar. Mereka mungkin hanya merasa tidak dihargai atau terluka oleh sesuatu yang tidak kita sadari. Dengan menunjukkan empati, kita dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan penyelesaian yang lebih damai. Mengapa empati begitu penting dalam konteks ini? Karena ketika kita benar-benar memahami posisi orang lain, kita bisa menanggapi dengan cara yang lebih bijaksana dan hati-hati. Kita tidak terpancing oleh kemarahan atau dendam, tetapi lebih pada keinginan untuk memahami apa yang mereka alami dan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Ini adalah pendekatan yang sangat stoik, di mana kita mengendalikan respons kita sendiri dan berusaha untuk melihat situasi secara objektif tanpa terpengaruh oleh emosi negatif. Empati juga menunjukkan kepada musuh kita bahwa kita tidak menganggap mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai individu yang mungkin sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Ini bisa menciptakan rasa pengertian yang bisa meredakan ketegangan dan bahkan mengubah dinamika konflik. Ketika seseorang merasa dimengerti, mereka lebih cenderung untuk membuka diri dan berusaha bekerja sama daripada melawan. Dalam banyak kasus, ini dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan lebih damai tanpa perlu melalui kekerasan atau perdebatan panjang. Namun, empati bukan berarti kita harus selalu setuju dengan mereka atau mengabaikan prinsip-prinsip kita sendiri. Ini bukan tentang menjadi lemah atau mudah dipengaruhi. Sebaliknya, ini adalah tentang melihat mereka sebagai manusia yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan perasaan mereka sendiri. Ketika kita berusaha untuk memahami dari mana mereka berasal, kita dapat merespons dengan lebih bijaksana dan lebih efektif. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, menunjukkan empati dapat mengubah arah dari sebuah konflik. Misalnya, dalam suatu negosiasi atau pertemuan yang penuh ketegangan, sebuah kata-kata empati yang tulus bisa memecah kebekuan dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif. Mungkin saja musuh kita
yang awalnya terlihat keras kepala atau tidak dapat dipahami, sebenarnya sedang berjuang dengan rasa takut atau ketidakpastian yang kita tidak ketahui. Ketika kita menunjukkan pemahaman terhadap perasaan mereka, kita memberi mereka ruang untuk merespon dengan cara yang lebih terbuka. Tentu saja ini membutuhkan tingkat pengendalian diri yang tinggi dan kesadaran akan perasaan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam reaksi emosional, tetapi untuk merespon situasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika kita menunjukkan empati, kita tidak hanya menunjukkan kebaikan hati, tetapi kita juga memperkuat posisi kita dalam konflik dengan cara yang jauh lebih elegan daripada hanya bertindak secara impulsif. Pada akhirnya, empati adalah salah satu cara terkuat untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung. Ini adalah kekuatan yang diam-diam mengubah dinamika, mengurangi ketegangan, dan menciptakan ruang untuk penyelesaian yang damai. Dengan empati, kita tidak hanya mengatasi konflik, tetapi kita juga membangun hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih berkelanjutan. Inilah cara stoik untuk mengatasi tantangan hidup dan mengalahkan musuh-musuh kita dengan cara yang jauh lebih kuat daripada kekerasan atau permusuhan. Poin ke-10. Tumbuh dari sisa-sisa konflik. Konflik adalah bagian dari hidup yang tak terhindarkan, namun seringkali cara kita merespons konfliklah yang menentukan kualitas hidup kita ke depan. Daripada melihat konflik sebagai akhir dari segala sesuatu, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang, belajar, dan tumbuh. Konflik bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Lebih dari itu, konflik memberi kita peluang untuk menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri kita. Ketika konflik datang, kita sering merasa terjebak dalam emosi negatif, kemarahan, atau bahkan rasa putus asa. Itu adalah reaksi manusia yang alami. Tetapi di dalam ajaran Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam perasaan-perasaan tersebut. Alih-alih, kita diminta untuk melihat konflik sebagai ujian, uji ketenangan batin kita, uji kebijaksanaan kita, dan uji kekuatan mental kita. Marcus Aurelius, seorang stoik besar, menekankan pentingnya mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Setiap konflik, meskipun penuh tantangan, adalah kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri. Entah itu dalam bentuk pembelajaran dari kesalahan kita sendiri, pemahaman yang lebih dalam tentang manusia, atau bahkan peningkatan kemampuan kita untuk berempati dengan orang lain. Ini adalah proses transformatif yang memungkinkan kita untuk mengambil sesuatu yang buruk dan mengubahnya menjadi kekuatan. Misalnya, jika kita merasa terluka atau diperlakukan tidak adil, kita dapat menggunakan pengalaman tersebut untuk mengembangkan rasa sabar dan ketabahan serta kemampuan untuk melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas. Bahkan dalam konflik yang tampaknya merugikan kita, ada pelajaran yang bisa diambil. Marcus Aurelius menulis bahwa dunia ini penuh dengan perubahan dan kita tidak bisa menghindari tantangan. Namun yang bisa kita kontrol adalah cara kita merespons setiap situasi. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita diberi kesempatan untuk mempraktikkan ketenangan dan kebijaksanaan, dua kualitas utama yang akan memperkuat karakter kita. Tidak ada hal yang sia-sia jika kita mengambil waktu untuk merenungkan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut. Tumbuh dari sisa-sisa konflik juga berarti kita tidak membiarkan pengalaman negatif menahan kita dalam kebencian atau kepahitan. Justru setelah setiap konflik, kita harus berusaha untuk melepaskan perasaan-perasaan tersebut dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Konflik adalah ujian yang mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Dengan demikian, bukannya melemahkan kita, konflik justru memperkaya kehidupan kita dengan pengetahuan dan kedalaman.
Penting untuk dicatat bahwa ini bukan berarti kita harus menerima ketidakadilan atau kesalahan dengan pasrah tanpa reaksi. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas dan kebijaksanaan untuk memperbaiki keadaan tanpa melibatkan emosi negatif yang hanya akan menambah beban. Tetapi di luar itu semua, konflik adalah cara untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas batin kita. Setiap kali kita menghadapinya dengan sikap yang benar, kita berkembang dan kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup berikutnya. Dalam hal ini, tumbuh dari sisa-sisa konflik adalah bukti bahwa kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi kita hidup dengan penuh kesadaran, refleksi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini adalah cara stoik untuk tidak hanya mengatasi, tetapi untuk berkembang melalui setiap pengalaman sulit yang datang dalam hidup kita. Dengan menjadikan konflik sebagai peluang untuk memperkuat diri, kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkaya jiwa kita dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Poin ke-11, maafkan. Maafkan bukan hanya untuk orang lain, sebenarnya maafkan adalah untuk diri kita sendiri. Ini adalah konsep yang sering kali sulit dipahami, apalagi ketika kita merasa tersakiti atau diperlakukan tidak adil. Namun dalam filosofi stoikisme, maafkan adalah tindakan yang lebih besar dari sekadar memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Itu adalah langkah yang sangat penting untuk kebebasan batin kita. Ketika kita memelihara perasaan marah atau dendam, kita membiarkan orang yang telah menyakiti kita terus mengendalikan perasaan kita. Bahkan ketika mereka tidak lagi ada di sekitar kita, maafkan adalah tindakan melepaskan kontrol tersebut. Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai salah satu stoik terbesar, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita memilih untuk tidak memaafkan, kita sebenarnya hanya merugikan diri kita sendiri, mengikat diri kita pada masa lalu yang penuh dengan luka dan kepahitan. Dalam stoikisme, ada keyakinan bahwa kita semua berhubungan satu sama lain dalam jaringan kemanusiaan. Orang yang menyakiti kita seringkali bertindak dari tempat ketidaktahuan, ketakutan, atau kesulitan pribadi mereka. Dengan memaafkan, kita bukan hanya membebaskan mereka dari beban dosa mereka, tetapi kita juga membebaskan diri kita dari beban emosional yang dapat merusak kesejahteraan kita. Proses memaafkan bukan berarti kita setuju dengan perilaku mereka, melainkan kita memilih untuk tidak lagi memberi kekuatan pada perasaan negatif yang mereka timbulkan dalam diri kita. Mengampuni adalah tindakan pembebasan diri, sebuah langkah menuju kedamaian batin yang lebih besar. Ini adalah bentuk kebaikan kepada diri kita sendiri. Kita melepaskan kebencian dan ketidakpuasan yang hanya akan merusak hati kita, sehingga kita dapat melanjutkan hidup dengan lebih ringan, bebas dari kekangan yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat perasaan negatif bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi sebagai gangguan yang harus diatasi, agar kita dapat mempertahankan ketenangan batin kita. Tentu saja, memaafkan bukanlah hal yang mudah. Ia memerlukan waktu, ketabahan, dan keberanian untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Tetapi stoikisme menekankan bahwa kemampuan untuk memaafkan adalah tanda kedewasaan emosional dan kebijaksanaan. Itu menunjukkan bahwa kita lebih tertarik pada ketenangan batin dan kedamaian jangka panjang daripada memelihara kebencian yang hanya memberikan rasa sakit jangka pendek. Selain itu, memaafkan membuka jalan bagi kita untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan melanjutkan hidup dengan lebih sehat. Kita bisa belajar untuk melihat orang yang menyakiti kita bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang juga berjuang dengan tantangan mereka sendiri. Dengan memaafkan,
kita tidak hanya mengurangi beban emosi kita, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan rekonsiliasi, baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita memiliki kekuatan penuh untuk memilih bagaimana kita merespons. Memaafkan adalah langkah besar dalam merespons dengan bijaksana, dengan ketenangan, dan dengan kebebasan batin. Ini adalah bentuk kebebasan sejati karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari belenggu perasaan negatif dan membuka jalan untuk hidup yang lebih damai dan penuh kebijaksanaan. Poin ke-12, kuasai seni kompromi. Kompromi ketika dipahami dengan benar adalah seni yang tak hanya menyelamatkan hubungan, tetapi juga menciptakan jalan keluar yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam dunia yang penuh ketegangan dan perbedaan pendapat, menguasai seni kompromi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius sendiri, seorang Stoik besar, mengajarkan bahwa kita harus menilai situasi secara rasional dan mencari keseimbangan antara kepentingan kita dan orang lain. Kompromi bukan berarti menyerah pada nilai atau prinsip yang kita pegang, melainkan berusaha mencari titik temu, di mana kedua belah pihak bisa merasa dihargai. Namun, seringkali orang berpikir bahwa kompromi adalah hal yang membuat mereka kalah atau terpaksa merendahkan diri. Padahal sebenarnya, kompromi yang cerdas justru menunjukkan kekuatan karakter. Itu melibatkan kemampuan untuk memahami kebutuhan orang lain tanpa kehilangan integritas diri kita. Inilah yang membuatnya menjadi langkah cerdas dalam menghadapi konflik tanpa perlu mengorbankan kedamaian batin. Ketika kita terlalu terpaku pada kebutuhan kita sendiri atau terlalu keras kepala dalam mempertahankan posisi kita bisa kehilangan banyak kesempatan berharga untuk berkolaborasi dan membangun hubungan yang lebih kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Disinilah seni kompromi memainkan peran penting. Dengan berkompromi, kita menunjukkan rasa hormat dan pengertian terhadap orang lain, sekaligus memelihara ketenangan dalam diri kita. Ada kalanya, bahkan dalam situasi yang sangat menegangkan, kompromi adalah pilihan terbaik yang kita punya. Misalnya, dalam situasi perselisihan, daripada memperburuk keadaan dengan tetap mempertahankan pandangan kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya berikan untuk mencapai titik temu? Ini bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menciptakan kondisi di mana kedua belah pihak bisa merasa dihargai dan dihormati. Kompromi bukan berarti selalu memberikan segalanya untuk menghindari konflik, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan yang memungkinkan kita untuk tetap teguh pada prinsip kita sambil membuka ruang bagi solusi yang lebih praktis dan harmonis. Hal ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita atau memiliki kepentingan yang berbeda. Memahami kapan harus memberi ruang dan kapan harus tetap tegas adalah bagian dari seni kompromi yang sejati. Dengan menguasai seni kompromi, kita juga menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bukan hanya peduli tentang posisi kita, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa beradaptasi untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling menguntungkan. Kita menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana dalam menghadapi konflik, dan ini adalah salah satu cara Stoik untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung. Karena pada akhirnya, mereka yang menguasai kompromi adalah mereka yang memiliki kendali atas situasi dan hati mereka sendiri. Mereka adalah pemenang sejati dalam perjalanan hidup ini. Poin ke-13.
Cari jalan yang bisa ditempuh bersama. Pada akhirnya, mungkin inilah cara paling bijaksana yang bisa kita pelajari dari stoikisme. Menemukan jalan yang bisa ditempuh bersama. Kadang kita terlalu terfokus pada memenangkan perdebatan atau mempertahankan pendapat kita, hingga kita melupakan bahwa dalam hidup banyak situasi yang lebih mudah diselesaikan jika kita mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Marcus Aurelius yang sangat menghargai kebijaksanaan dan harmoni mengajarkan kita bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita semua terhubung dalam jaringan yang lebih besar. Keberhasilan kita seringkali bergantung pada keberhasilan orang lain. Dalam banyak situasi, musuh kita bukanlah individu yang harus dihancurkan, tetapi bagian dari sistem atau kondisi yang dapat kita hadapi dengan bijaksana dan penuh pengertian. Jika kita melihat musuh kita sebagai pihak yang terjebak dalam situasi yang sulit, bukan sebagai musuh yang harus dihadapi dalam pertempuran, kita bisa mulai mencari cara untuk berkolaborasi. Ini bukan berarti kita harus berkompromi dengan prinsip kita atau mengabaikan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Sebaliknya, ini adalah tentang mencari cara untuk membawa orang lain ke meja perundingan, mencari titik temu yang memungkinkan keduanya berkembang bersama. Ini adalah seni dalam menemukan solusi yang lebih besar daripada perbedaan yang ada. Mungkin kamu pernah mendapati diri terjebak dalam ketegangan yang tampaknya tak bisa diselesaikan. Mungkin musuhmu tampak terlalu keras kepala untuk berubah. Atau mungkin kamu merasa dilema yang sulit dalam memilih apakah harus tetap bertahan dengan pandanganmu atau mencari cara untuk maju bersama. Namun, ada kemungkinan besar bahwa jika kita mendekati situasi dengan empati, pengertian, dan niat untuk bekerja sama, banyak masalah yang tampak tidak terselesaikan akan mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Mencari jalan bersama tidak berarti menurunkan standar atau merendahkan diri, tetapi lebih kepada menciptakan ruang di mana semua pihak merasa didengar, dihormati, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Ini adalah bentuk kekuatan yang jauh lebih besar daripada memenangkan perdebatan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan yang sejati, karena tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang bisa membawa kedamaian dan harmoni ke dalam konflik. Dalam dunia yang penuh dengan perpecahan, kemampuan untuk mencari jalan yang bisa ditempuh bersama bukan hanya langkah bijaksana, tetapi juga langkah yang penuh harapan. Sama seperti Marcus Aurelius, kita juga diingatkan bahwa dalam setiap pertemuan dengan orang lain, kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan saling bertarung ataukah kita akan mencari solusi bersama yang membawa manfaat bagi semua. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa pilihan kita untuk bekerja sama adalah jalan menuju kekuatan sejati. Kekuatan bukan hanya dalam mengalahkan musuh, tetapi dalam mengubah situasi yang tampaknya penuh ketegangan menjadi kesempatan untuk tumbuh bersama, untuk menemukan jalan yang lebih baik. Kita semua pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, untuk hidup dengan damai, penuh makna, dan tidak terjebak dalam pertempuran yang sia-sia. Dengan mencari jalan yang bisa ditempuh bersama, kita menemukan kekuatan dalam kebersamaan dan kedamaian. Dan seperti yang diajarkan oleh stoikisme, ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghancurkan musuh tanpa harus bertarung sama sekali. Kesimpulan, setelah membahas 13 cara stoik untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung, kita bisa melihat betapa dalam dan bijaksananya ajaran stoikisme dalam menghadapi konflik. Filosofi yang diajarkan oleh Marcus Aurelius ini bukan hanya tentang menghindari kekerasan fisik, tetapi juga mengajak kita untuk mengendalikan
emosi, berpikir jernih, dan mencari solusi yang penuh kebijaksanaan. Menggunakan prinsip stoik, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa, menjadikan musuh kita sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Ingat, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan bijak dalam menghadapi musuh, baik itu dalam bentuk orang lain, situasi, atau bahkan diri kita sendiri. Dengan menguasai seni ini, kita tidak hanya bisa menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Jadi, apakah kamu siap untuk mengadopsi prinsip-prinsip stoik dalam hidupmu dan menghadapi setiap musuh dengan cara yang lebih bijak? Jika ya, jangan ragu untuk mulai melatih diri, karena setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada kedamaian batin yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan berlangganan dan memberi like. Semoga kamu menemukan kedamaian dan kekuatan dalam setiap langkah yang kamu ambil.